Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan hari ini yaitu dari Yehezkiel 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana bila seseorang menggunakan harta milikmu sesuka hatinya dan bahkan menyakiti dan menyerang Anda sewaktu-waktu ketika dia memakai hartamu? Sama halnya dengan Israel yang menikmati segala kelimpahan mereka yang mereka terima dari Tuhan, tetapi mereka lupa diri, mereka hidup sesukanya dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Lalu Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan mengingatkan kembali, sadarkah engkau hai orang Israel, bahwasanya engkau bagaikan anak yang dibuang? Sadarkah engkau hai Yerusalem Israel, engkau adalah seperti orang yang tidak diinginkan kehadirannya? Dan sadarkah engkau bahwasanya engkau adalah seperti seorang yang mati, dibiarkan di tengah jalan dan tidak disayangi oleh siapapun? Tetapi Tuhan memilih dan menjadikan dia sebagai bangsa pilihannya, umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang lain. Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Dengan penuh kasih sayang Tuhan memelihara, Tuhan membesarkannya sebagai wujud kasih sayangnya. Lalu Tuhan memperistri Yerusalem. Itu sebabnya Yerusalem adalah sebagai mempelai wanita daripada Allah. Namun apa yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk membalas kebaikan, untuk membalas kasih yang dilakukan Tuhan terhadap mereka, sesungguhnya sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka memberikan kasihnya kepada orang lain, mereka memberikan cintanya kepada bangsa yang lain, sama seperti perempuan Sunal yang menjual cintanya kepada laki-laki yang lain, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah dengan itu. Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik buat bangsanya, tetapi mereka lupa diri. Akibatnya semua kejahatan mereka, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang lain untuk mengutuki mereka. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang lain, terutama yang di dekat mereka, bahkan tetangganya sendiri, bangsa yang selama ini bekerja sama dengan mereka, bangsa yang mereka jadikan sebagai istri mereka, Tuhan jadikan untuk memerangi bangsa Israel. Mereka tidak mengingat atau masa muda mereka, mereka tidak mengingat asal mula mereka, lalu kasihnya diberikan dan dijual kepada orang lain. Semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Mereka sudah berzina dan mereka menyembah berhala. Mereka mengumbar nafsu mereka. Mereka membalas sebuah kebaikan itu dengan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ingat, berbuat dosa dapat disebut tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan keji Israel dipaparkan sebagai sikap yang tidak tahu membalas budi yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Yerusalem membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan gunakan berkat-berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak diperkenannya. Jangan sampai Tuhan murka dan menghukum dan memusnahkan semua yang kita terima, semua berkat yang kita hadapi pada saat ini. Satu hal yang mau saya katakan dalam firman Tuhan hari ini, jangan balas pengorbanan Yesus di kayu salib dengan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Ingat, engkau dulu adalah bayi yang terbuang, tapi hari ini Tuhan memakai engkau. Hari ini Tuhan menangkap engkau. Karena itu hargai dan jangan pernah menjual kasih cinta Yesus yang diberikan di tengah-tengah kita di kayu salibnya. Karena itu saudara, Tuhan mengatakan engkau sangat berharga. Lalu hargai karya dan keselamatan di hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, delima dimanapun berada, Tuhan memberkatimu. Shalom.